Shalom, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKYOFC. Gimana kabarnya Bapak Ibu yang ada di rumah? Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu saya berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, kiranya kita semua tetap sehat, terpelihara sempurna, tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Karena Tuhan yang baik itu memelihara hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan lebih dulu bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap rencana yang indah terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, hidupku di dalam-Mu, hidupku di tangan-Mu. Rencana yang terindah ada padaku, walau belum terjadi, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janji-Mu. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Oh, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Yang percaya berkat Tuhan melimpah, berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dari awal nyanyikan lagi sama-sama. Hidupku di dalam-Mu, hidupku di tangan-Mu. Rencana yang terindah ada padaku, walau belum terjadi, walau belum terlihat, namun aku percaya pada janji-Mu. Oh, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku,
dan katakan lagi, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Oh, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Amin, amin, amin. Oh, oh. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, menyembuhkanku, memulihkanku, dan menolongku. Amin, amin, amin. Oh, oh, tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang bekerja, berkat-Mu Tuhan pasti terjadi. Lawatan Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Amin, amin. Mari yang di rumah angkat suara sembah. Haleluya. Oh, tangan-Mu Tuhan yang berkuasa menolong kami, yang berkuasa menyembuhkan. Tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik, kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Mari yang di rumah lebih lagi angkat suara sembah Tuhan. Menaruh harapan kami bagi Tuhan, sebab Engkau berkuasa menolong kami. Tiada yang mustahil bagi Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Ya, lebih lagi sembah Tuhan, lebih lagi sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh,
Engkau berkuasa menolong kami. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Yang percaya Tuhan mengasihi kita. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan lebih dulu. Lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan. Oh. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Lagi katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yang percaya katakan lagi, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin, amin, amin. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Lagi katakan, oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin, amin. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah ya segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Lagi katakan, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Yang percaya berikan sorak-sorai kemuliaan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang berkuasa menolong kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kami. Hari ini kami buka hati kami siap diberkati firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom, senang sekali hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi, tapi mari kita mau belajar kembali. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, perhatikan baik-baik. Ada banyak orang berkata, Pak, saya hidup dengan iman, Pak. Pak, saya hidup dengan percaya. Apalagi gereja kita, gereja JKYOFC, Our Faith Community, ya. Jadi ayat favorit gereja kita dan lagi deh. We live by faith, not by sight, ya. Hidup dengan iman, hidup dengan percaya, bukan karena melihat. Nah, pertanyaannya adalah begini, apa sih sebenarnya itu hidup karena percaya?
Apa sih sebenarnya hidup dengan iman itu apa? Dan Paulus membandingkan dua hal. Dia berkata kami hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Nah, apa itu hidup karena percaya? Sebenarnya jawabnya simple. Mungkin Anda berkata, Pak, hidup dengan percaya adalah hidup tidak dengan melihat. Ya, kembali lagi kayak ayat ini. Mungkin Anda berkata, Pak, hidup dengan iman adalah hidup tidak pakai mata, ya, tidak pakai melihat, ya. Sebenarnya hidup dengan percaya adalah sebenarnya hidup juga dengan melihat. Cuma bedanya adalah begini. Orang yang percaya melihat sesuatu yang lain dibandingin dengan orang yang tidak hidup dengan percaya. Jadi saya mau tunjukkan begini. Hidup dengan iman itu bukan hidup dengan tutup mata, Pak. Bukan hidup dengan nekat, Pak. Saya pokoknya terjang, Pak, tutup mata, Pak. Karena saya hidup dengan iman, bukan dengan melihat. Bukan. Tapi hidup dengan iman sekali lagi adalah hidup di mana Anda berjalan dan melihat, tapi dengan cara yang berbeda. Anda bisa punya persoalan yang sama dengan orang lain, ya. Anda bisa punya masalah yang sama dengan orang lain. Tapi orang yang punya iman itu melihat dengan cara yang berbeda. Saya mau kasih contoh sama-sama. Ini ayat yang sudah juga tidak asing lagi. Dalam Yohanes pasal 9 ayat yang pertama. Lihat ya. Apa itu? Lihat firman Tuhan berkata begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jadi murid-muridnya melihat juga orang buta itu. Jadi bukan Yesus saja yang melihat, tapi murid-muridnya juga melihat orang buta itu. Dan dia bertanya kepada Yesus, ini karena salahnya siapa? Ini karena dosanya siapa? Jadi perhatikan, murid-murid melihat orang buta, ya. Lalu mereka melihat siapa yang salah. Ya kan? Mereka melihat siapa yang salah. Tapi lihat apa jawab Yesus ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, lihat Yesus melihat dengan cara yang berbeda. Yesus berkata, bukan dosanya dia, bukan juga dosa orang tuanya, tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ini yang saya sebut hidup dengan iman. Hidup melihat hal yang sama tapi dengan cara pandang yang berbeda. Ya. Hari ini semua kita ngalami pandemi, ya. Covid, ya, bahkan dunia ngalaminya. Hari ini mungkin banyak orang juga ngalami resesi dalam pekerjaan. Hari ini juga banyak orang mengalami masalah mungkin di bagian keuangan, masalah rumah tangga ataupun masalah yang lain. Tapi hidup dengan iman adalah hidup melihat masalah dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang seperti Tuhan mau. Karena itu sebenarnya hidup dengan iman adalah hidup dengan cara pandang yang berbeda. Karena itu hari ini saudara tahu ya, mari lihat masalahmu dengan cara pandang yang berbeda. Kalau engkau berkata saya hidup dengan iman, mari lihat dengan cara pandang yang berbeda. Karena cara pandang yang berbeda itulah yang disebut hidup dengan iman. Makanya kalau saudara baca juga, lihat dalam Lukas 11 ayat 34. Ya, ini satu ayat yang bagus sekali ya. Lukas 11 ayat 34 berkata begini, matamu adalah pelita tubuhmu. Ya, Tuhan tidak berkata apa yang kau lihat adalah pelita tubuhmu, bukan. Tapi matamu, mata itu apa? Alat untuk melihat, cara atau alat atau panca indera untuk melihat. Nah, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Lihat, Tuhan bilang begini, bukan karena apa yang kau lihat baik maka terang tubuhmu, bukan. Tapi matamu, ya, alat penglihatanmu itu yang membuat terang tubuhmu. Lalu Alkitab juga berkata, jika matamu jahat,
maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi bukan karena apa yang kau lihat jahat membuat gelap tubuhmu, tapi matamu yang membuat gelap tubuhmu. Apa artinya? Artinya cara engkau melihat itu yang membuat gelap dan terang tubuhmu. Ya, bukan apa yang kita lihat. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara, orang hidup dengan iman dia bisa melihat hal yang sama. Dia bisa melihat masalah, dia bisa melihat persoalan, dia bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang berdesak. Tapi hidup dengan iman dia pakai matanya untuk melihat hal-hal dengan cara pandang yang berbeda. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Makanya tadi Tuhan berkata begini ya. Bukan salahnya dia, bukan salah siapa-siapa, bukan salah orang tuanya. Tapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Bisakah hari ini Anda melihat masalah yang kau hadapi dan engkau melihat seperti yang Yesus lihat? Yesus berkata, bukan salah suamimu bu, bukan salah istrimu pak, bukan salah mertuamu, bukan salah anak-anakmu, bahkan bukan salah bosmu, bukan juga salah pendetamu. Yang terakhir bilang amin dengan keras. Tapi Tuhan bilang begini, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Orang yang bisa melihat seperti Tuhan melihat, orang yang bisa memandang seperti dengan Tuhan memandang, itulah disebut dengan hidup dengan iman. Nah pertanyaannya begini, Pak, bagaimana caranya saya bisa melihat masalah yang sama dengan cara yang berbeda? Nah ini yang saya mau jelaskan bagian berikutnya. Coba lihat sama-sama dulu dengan saya dalam Efesus pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-17 mulai. Lihat firman Tuhan berkata begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ini doa Paulus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat wahyu untuk mengenal dia dengan benar, ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saya ulangi, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya, ayat 19, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah perhatikan, Paulus berdoa supaya mata hati kita itu terang. Supaya kalau mata hati kita terang, kita bisa mengerti dan kita bisa melihat kemuliaan yang ditentukan dan betapa hebat kuasanya yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Perhatikan kalimat ini, mata hati terang. Jadi dengan kata lain sebenarnya Paulus mau berkata begini ya. Apa yang kau lihat itu sebenarnya dipengaruhi oleh hatimu. Karena itu kalau saudara berkata, Pak saya pengen lihat hal yang berbeda, maka engkau juga harus koreksi hatimu. Ya hari ini. Kenapa? Karena kalau hatimu beres, cara lihatmu juga beres. Engkau bisa lihat betapa besarnya kuasa Tuhan. Engkau bisa melihat betapa besarnya kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidupmu. Kalau hatimu juga beres. Nah saya mau kasih contoh lagi sebelum saudara kita lanjut lebih lagi. Lihat dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Hari ini kita cukup banyak baca ayat. Tapi saya harap ayat yang kita baca bisa membuat kita bisa lebih mengerti firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Lihat Markus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Lihat firman Tuhan berkata begini. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Jadi Yesus masuk rumah ibadat dan ada orang yang mati sebelah tangannya atau lumpuh tangannya ya. Lihat dua. Mereka mengamat-ngamati. Siapa yang mengamati? Orang Farisi dan ahli Taurat mengamat-ngamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Jadi orang ahli Taurat dan orang Farisi itu mengamat-ngamati Yesus. Melihat Yesus ya. Apa yang mereka lihat? Mereka mengamat-ngamati Yesus itu apakah dia menyembuhkan orang di hari Sabat. Nah kenapa? Supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus. Bahkan kalau saudara baca di ayat yang ke-6.
Kalau saudara baca kisahnya sebelumnya, Yesus akhirnya menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya itu. Ayat 6, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia, membunuh Yesus. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa sih di mana ada Yesus masuk ke bait Allah, ada orang-orang yang mengamat-ngamati dia, tujuannya untuk mempersalahkan dia. Ya. Jadi yang dia lihat itu apa yang Yesus lakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk mempersalahkan Yesus. Bahkan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Nah, kenapa bisa begitu? Sebenarnya karena dipengaruhi lagi apa yang mereka lihat, dipengaruhi oleh hati mereka. Jadi ada orang itu seperti mereka itu selalu lihat-lihat aja, cari-cari salah. Ya. Ada suami itu yang senangnya cari-cari salahnya istri, ya kan? Semua yang dia lihat dari istrinya salah melulu. Bilang amin di rumah bapak-bapak yang pernah begitu, ya. Kenapa? Sebenarnya itu dipengaruhi oleh hatinya, ya. Ada ibu-ibu juga yang tiap hari cuma cari salah suaminya. Ada mertua-mertua yang tiap hari cari salah menantunya. Ya, ada juga menantu-menantu yang tiap hari cuma cari salah mertuanya. Ya, sama dengan orang Farisi itu. Mereka di bait Allah pun cuma cari salahnya Yesus. Bahkan ada jemaat itu yang tiap hari cuma cari salahnya pendeta. Ya, jemaat OFC puji Tuhan gak ada yang kayak gitu. Bilang amin yang di rumah. Ya, ada juga pendeta yang suka carinya salahnya jemaat. Ya, nah saya mau beritahu kepada saudara, di mana dimulai itu? Sebenarnya dimulai dari hati. Ya, Anda kalau sudah nggak suka sama seseorang, maka yang Anda lihat selalu jeleknya. Makanya tadi begini, ya. Paulus berkata, biar mata hatimu terang. Kalau mata hatimu terang, ya, engkau bisa melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan, betapa hebatnya kemuliaan yang disediakan bagi orang percaya. Kapan itu bisa engkau lihat? Kalau mata hatimu terang. Kalau hatimu terang, matamu juga ikut terang. Ya, kalau hatimu terang, semuanya juga akan ikut terang. Makanya ada orang begini, dengar baik, masalahnya cuma sederhana, reaksinya dahsyat banget reaksinya. Kenapa? Karena sebenarnya hatinya yang masalah. Bukan karena kesalahan orang itu, tapi hatinya yang masalah. Karena itu saya melihat begini, ada orang masalah besar tetap kuat. Ada orang masalah kecil, mereka sudah gak tahan dan mereka berkata, aduh Pak, pulangkan aja aku ke rumah orang tuaku Pak. Gak tahan aku hidup dengan dia. Pulangkan aja Pak. Masalah kecil dibesar-besarin. Kenapa? Karena memang dasar hatinya. Ya. Orang kalau sudah hatinya, saya beritahu, mau dinasehatin, mau diapa, yang dilihat selalu yang buruk. Dia gak bisa lihat kemuliaan Tuhan, dia gak bisa lihat kuasa Tuhan yang besar. Hari ini saya mau tanya sama Anda, di masa pandemi ini, bisakah Anda melihat, di masa pandemi ini, bisakah Anda melihat kebesaran Tuhanmu dalam setiap masalahmu? Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Di masa-masa sulit seperti ini, bisakah Anda berkata, Tuhan sedang bekerja di dalam diriku. Tuhan sedang berbuat sesuatu yang dahsyat dalam hidupku. Dan itu yang disebut melihat dengan iman atau hidup dengan iman. Semua orang alami masalah, semua orang bisa melihat yang sama. Tapi saya berdoa hari ini, biar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka bisa melihat di balik sebuah masalah ada kuasa Tuhan yang bekerja. Di balik setiap permasalahan yang kau hadapi, ada tangan Tuhan yang bekerja. Yang percaya katakan amin. Saya mau baca ayat yang terakhir. Coba baca sama-sama dengan saya. Ya, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang 15. Ya. Nah, lihat ini ayat yang sudah pernah saya bacakan, tapi saya mau baca sebagai ayat yang terakhir. Ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta dari sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka Tuhanku, apakah yang akan kita perbuat? Kenapa dia berkata celaka? Karena dia lihat tentara Aram itu banyak jumlahnya. Ayat 16, jawabnya jangan takut. Ini jawab Elisa ya. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka.
Kenapa Elisa melihat yang sama dengan bujangnya, tapi Elisa tidak takut? Ya, melihat yang sama. Lihat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya matanya. Lihatkan doanya ini. Dia berdoa, bukakanlah kiranya matanya, supaya ia melihat. Ya, melihat apa? Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Hari ini biar setiap kita juga berdoa sama dengan Elisa, berkata, Tuhan buka mataku supaya aku bisa melihat ada malaikat Tuhan berkemah di sekelilingku memagari hidupku. Tuhan buka mataku supaya aku bisa melihat bahwa Tuhan sedang bekerja hari ini menyediakan hal-hal yang ajaib untuk hidupku. Buka mataku Tuhan untuk aku bisa melihat penyediaan Tuhan dalam hidupku. Buka mataku Tuhan untuk aku bisa melihat mujizat masih terjadi hari ini. Buka mataku Tuhan untuk aku bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Hari ini kita mau berdoa, Tuhan buka mataku. Ya. Hari ini mungkin Anda cuma tiap hari lihat masalah. Pak, masalah tiap hari saya lihat. Pak, persoalan tambah berat Pak, tiap hari saya lihat. Pak, tagihan banyak Pak, tiap hari saya lihat. Pak, banyak ini Pak. Aduh, pusing kepala saya Pak. Aduh. Tapi hari ini engkau berkata, buka mataku Tuhan, biar aku melihat. Bisa bilang amin? Tutup Alkitab saudara. Mari kita mau berdoa. Puji Tuhan, hari ini kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang terima roti dan anggur, mari kita mau berdoa bersama. Sebentar juga kita akan berdoa, kiranya Tuhan membuka mata setiap kita. Mari kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini dengan lewat firman-Mu yang sangat sederhana ini. Kami percaya kami diberkati, kami diubahkan, bahkan kami diajari hidup dengan percaya. Itulah sebabnya hari ini lewat tubuh dan darah-Mu kami juga percaya, kami melihat bahwa semua dosa pelanggaran kami sudah ditanggung di atas kayu salib. Kami tidak hidup di bawah kutuk lagi, tapi kami hidup di bawah anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hidup kami untuk terima tubuh dan darah-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersekutu kepada Yesus, sama-sama katakan amin. Dan mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas, dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari angkat anggur ke atas dengan tangan kanan dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Buka tanganmu sama-sama yang ada di rumah. Semua berdoa. Hari ini setiap orang berdoa seperti Elisa berdoa. Tuhan, buka mata kami Tuhan, untuk kami melihat betapa besarnya kuasa-Mu melampaui setiap masalah yang kami hadapi. Buka mata kami Tuhan, untuk kami melihat penyediaan Tuhan. Buka mata kami untuk kami melihat ada malaikat Tuhan memagari kami, melindungi kami, menjaga kami. Buka mata kami untuk kami boleh melihat Tuhan, kemuliaan-Mu ada bersama dengan kami. Buka mata kami untuk kami melihat Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya, semua berdoa, semua yang di rumah berdoa. Ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana ini. Kami percaya, kami diubahkan, kami diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang sedang alami masalah, pergumulan apapun yang kau hadapi, Tuhan buka jalan untuk hidupmu. Dan mari buka tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.